Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan bahas tentang resiko ketika gagal bayar di pinjaman online. Hutang kalian lunas tanpa bayar. Apa alasannya dan kenapa hutang pinjol Anda itu lunas tanpa bayar? Nanti akan saya tampilkan salah satu bentuk chat WhatsApp atau penagihan dari DC pinjaman online yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, tetapi nasabah itu pinjam di pinjol legal. Silakan kalian boleh simak videonya sampai selesai. Siapa tahu hal ini bisa memotivasi buat teman-teman semuanya. Dan untuk stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya, tidak usah membayarkan hutang lagi karena hutang kalian lunas tanpa bayar. Dan menurut kalian, jika video yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan kalian boleh bagikan ke seluruh teman-teman kalian, ke seluruh media sosial kalian. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan informasi, yang masih menutup diri, tidak mau berterus terang pada teman-temannya, tidak mau berterus terang pada pasangannya, pada keluarganya, sehingga ketika ditagih oleh DC pinjaman online dan ketahuan oleh orang-orang terdekatnya, dia merasa kaget, merasa malu, dan akhirnya petaka bisa terjadi. Kemungkinan orang tersebut yang selalu menutup diri, tidak jujur pada diri sendiri, tidak jujur pada pasangannya karena mempunyai hutang dipinjol, itu bisa berpotensi terjerat hutang pinjaman online yang lebih besar. Karena di saat ditagih, ketakutan, kepanikan, lalu mencari dana talangan kemana-mana tanpa kontrol, yang akhirnya hutangnya semakin besar, hutangnya semakin banyak, tidak bisa dilunasi lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini menggunakan pinjaman online, hati-hati. Lebih baik kalian jujur pada orang-orang yang terdekat Anda sehingga beban kalian akan lebih ringan. Karena kalau misalkan kalian masih menutup diri, malu-malu mengakui mempunyai hutang dipinjol, tunggulah itu semacam bom waktu yang suatu saat akan meledak. Jadi hati-hati ketika menggunakan pinjaman online, mau legal atau ilegal. Karena pada faktanya pinjol legal atau ilegal itu sama saja di lapangan. Walaupun mereka itu sangat licik sekali di saat menagih, pinjol legal tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya jika menagih dengan cara-cara yang luar biasa kasar dan tidak beretika. Oke teman-teman, akan saya tampilkan salah satu jenis penagihan yang lumayan kasar. Inilah jika diterima oleh orang yang pertama kali menggunakan pinjol, ini bisa berpotensi menimbulkan kepanikan luar biasa dan bisa terjadinya gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana, hilang rasa malu, mencari uang, meminjam ke teman, ke saudara, ke siapapun, sehingga utangnya semakin menggunung dan tidak mungkin bisa terlunasi lagi. Jadi buat teman-teman, saya pesankan beribu-ribu kali pada kalian semuanya, jika sudah mempunyai hutang dipinjol dan tidak mampu membayarnya, stop membayar hutang dipinjol dengan membuat hutang baru, dengan gali lubang tutup lubang, berutang kemana-mana, meminjam ke siapapun yang tujuannya hanya untuk membayar utang dipinjol. Hati-hati, jangan pernah membayar utang dipinjol dengan cara seperti itu, karena itu akan semakin menenggelamkan kalian ke dalam lingkaran hutang, ke dalam lubang hutang yang semakin dalam. Oke, kalian boleh lihat di sebelah kanan saya, ini adalah salah satu jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini dikirim dari 0895088885 sekian-sekian. Di atasnya ada tulisan yang bayar utang masuk surga katanya. Jika tidak ada pembayaran lunas juga kau dalam waktu 1 jam ke depan, kupesankan barang COD sebanyak-banyaknya ke alamat kau. Ingat, semua data diri kau lengkap di sini, KTP, alamat, nomor rekening, dan foto selfie jelekmu ini. Jangan kau anggap ini main-main bajingan. Nah buat teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mempunyai utang dipinjol, tahu-tahu ditagih dengan cara seperti ini, tanpa tahu ini dari pinjol mana, tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian pasti bingung. Walaupun kalian melakukan pembayaran, harus membayarkan ke pinjol mana? Ini kan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini liciknya DC pinjaman online. Dan jika hal ini terjadi terus-menerus pada Anda, kemungkinan Anda akan terus-terusan mencari dana talangan, mencari uang kemana-mana, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online. Itulah pinjol, tujuannya adalah memiskinkan nasabahnya. Dengan cara apapun, dia dikasih pinjaman awalnya, lalu limitnya dinaikkan sehingga nasabah itu merasa tertarik, dan akhirnya ketika sudah terjerat dan tidak bisa membayar utang pinjol, ditagih dengan cara-cara seperti ini, dengan kata-kata luar biasa kasar, lalu diancam akan dikirim barang-barang COD sebanyak-banyaknya ke rumah kalian, katanya ke rumah alamat nasabah tersebut.
Jadi kalau kalian mendapatkan penagihan seperti ini, kuncinya hanya satu, yaitu stop pembayaran selamanya. Tidak usah membayarkan hutang pinjol lagi, karena kalian pasti bingung ini harus bayar kemana, ini tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kita beri efek jera untuk DC-DC pinjol yang sudah menagih dengan cara-cara seperti ini, dengan kita menggagal bayarkan semua hutang kita di pinjaman online tersebut dan stop pembayaran selamanya. Tidak usah membayarkan lagi hutang kalian di pinjol tersebut. Lalu jika hal ini terjadi, misalkan ini seperti yang diancamkan di sini akan mengirim barang-barang COD ke rumah kalian. Yang harus kalian lakukan ketika betul memang terjadi pengiriman barang-barang COD seperti itu, kalian sampaikan kepada kurir atau driver yang mengirimkan barang-barang COD tersebut untuk menagih ke orang yang memesannya, karena kalian tidak pernah memesan barang-barang tersebut. Jangan pernah dilayani dan jangan pernah melakukan pembayaran ke driver atau kurir yang mengirimkan COD tersebut, karena kan kalian tidak pernah memesan barang tersebut. Jadi buat teman-teman, ketika mengalami hal ini, siapapun Anda, baik itu yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjol atau sudah terbiasa diteror oleh DC pinjol, jangan panik lagi. Karena hal ini sudah biasa, ini hanyalah kata-kata yang sengaja dilontarkan untuk menakut-nakuti kalian. Dan kalau kalian tiba-tiba takut, maka kemungkinan kalian akan melakukan gali lubang, tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana. Yang mana itu hanyalah akan menghancurkan hidup kalian, dan itu diinginkan oleh pinjol. Kalian itu gali lubang, tutup lubang sehingga terjerat hutang, dan akhirnya nanti kalian akan berpotensi ditipu, dikirimkan tawaran-tawaran pinjaman lain dari pinjol ilegal atau dari pinjol legal lain. Itu pasti dikirim seperti itu jika kalian sudah terjerat. Bukannya kalian dibantu, dicari solusi, tapi kalian justru ditawari pinjaman, ditawari dana talangan yang tidak tahu itu sumbernya dari mana, pinjolnya dari mana, sehingga kalian ketika panik pasti akan meminjam di tawaran-tawaran tersebut dan kalian akan berpotensi terjerat dalam lingkaran hutang yang lebih besar. Makanya kuncinya kalian harus tetap tenang, gak usah panik. Diancam apapun yang jenisnya hanya kata-kata, yang jenisnya hanya kalimat-kalimat template ancaman itu, anggaplah itu hal-hal yang sepele saja, karena itu hanya kata-kata bukan fakta. Karena pinjol tidak bisa menjangkau kalian yang berada di daerah atau di kampung-kampung, di pelosok, sehingga cara apapun dilakukan agar menciptakan kepanikan sehingga kalian berpotensi untuk melakukan pembayaran. Oke, buat teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mungkin masih diliputi kepanikan ketika diancam-ancam seperti ini, ketika ditakut-takuti seperti ini, dari sekarang berhenti dan hilangkan ketakutan Anda. Jangan sampai ketakutan Anda menghambat karir Anda, menghambat aktivitas Anda, sehingga Anda tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena takut diteror oleh DC pinjol. Ketika keluar rumah takut, ketika ada motor yang berhenti di depan rumah juga takut itu DC datang ke rumah. Itu biasanya dirasakan oleh orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjol, mulai diteror, mulai ditagih oleh DC pinjol. Sehingga siapapun yang berhenti di depan rumah Anda atau ada orang asing yang tidak Anda kenal lalu berhenti di depan rumah Anda, kalian pasti panik karena Anda pasti berpikir itu DC pinjol yang akan menagih ke rumah Anda. Padahal itu adalah tukang listrik yang mau memeriksa meteran listrik Anda, atau mungkin ada tukang sayur atau tukang servis kompor dan sebagainya. Itu pasti terjadi pada Anda yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjaman online, sehingga kepanikan akan timbul hal-hal yang istilahnya tidak diprediksi itu. Sehingga akan timbul kepanikan yang faktanya itu hanyalah kepanikan yang timbul dari diri kalian sendiri, tidak pernah ada faktanya, itu hanya kata-kata yang sengaja dilontarkan oleh DC pinjol untuk menciptakan kepanikan pada diri Anda. Oke teman-teman, demikian salah satu jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan hal ini bisa berpotensi menghancurkan mental kalian dan bisa berpotensi terjadinya gali lubang tutup lubang. Stop kepanikan, stop gali lubang tutup lubang. Jangan lagi membayar hutang di pinjol dengan cara membuat hutang baru. Dan harus kalian ketahui, ketika kalian meminjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian yang tertulis bahwa ketika kalian telat bayar akan ditagih dengan seperti ini, dengan kata-kata kasar, dengan ancaman akan dikirim barang-barang COD sebanyak-banyaknya. Itu tidak ada perjanjian seperti itu. Jadi jika kalian sudah diancam seperti ini, maka solusinya hanya itu, gagal bayarkan segera, stop pembayaran selamanya, hutang kalian lunas, tidak usah dibayarkan lagi. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, sedang mengalami kepanikan, sedang mengalami keresahan, tidak tenang dalam hidupnya,
Saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberikan ketenangan pada hidup Anda, pada hati Anda, sehingga Anda bisa melewati hidup Anda dengan baik-baik saja tanpa harus melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.